Oke, selamat datang kembali ya teman-teman di channel gua, yaitu TTR TV, yaitu channel yang membahas tentang tutorial, tips, review, dan juga beberapa dokumentasi. Nah, kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai rasio, khususnya pada sepeda motor matic. Nah, apa itu rasio? Yaitu adalah suatu gear yang ada pada gear rasio sepeda motor matic yang di bagian belakang, di mana gear ini memiliki ukuran yang berbeda antara gear primer atau yang depan atau gear sekunder atau yang di belakang. Nah, gear primer dia adalah gear yang kecil seperti ini. Nah, ini yang berhubungan dengan atau yang berputar atau yang digerakkan oleh si mesin. Nah, ini untuk gear sekundernya adalah gear yang di bagian belakang. Nah, ini adalah yang nempel atau yang menggerakkan roda. Nah, jadi jika kita bicara rasio, berarti perbandingan antara jumlah gigi pada si gear belakang ini dibagi dengan gear bagian depan. Oke, nah untuk standar matic beat, nah dia untuk gear rasio belakang dia terdiri dari 45 mata dan yang di depannya dia 12 mata. Nah, 45 mata itu maksudnya seperti ini ya teman-teman, nanti akan kita hitung deh. Oke, nah selanjutnya kapan teman-teman bisa melakukan penggantian rasio atau gear rasio pada sepeda motor teman-teman? Nah, sekiranya jika sepeda motornya standar, sebetulnya itu udah paling enak jika kita menggunakan standar pabrikan. Nah, karena pabrikan itu sudah menghitung dan melakukan riset supaya tarikan bawah dan menengah dan juga atasnya itu seimbang dan juga dapat. Nah, lalu pertanyaannya, kapan saatnya kita ganti rasio? Nah, ini kita rasio ganti sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Apabila teman-teman sudah melakukan upgrade mesin atau bore up maupun stroke up pada sepeda motor kita, tentu alangkah baiknya kita juga harus melakukan ubahan pada si rasio supaya power yang dihasilkan oleh si mesin tersalurkan secara maksimal pada roda penggerak. Nah, lalu rasio yang kita butuhkan adalah seperti apa? Nah, kita akan menaikkan nilai rasionya atau menurunkan. Nah, tentu ini juga sama berhubungan dengan kebutuhan teman-teman atau tujuan teman-teman. Jika kita ingin gunakan sebagai atau kebutuhan untuk drugs atau yang kita butuhkan untuk menaikkan akselerasi, maka si rasio standarnya kita naikkan. Misalnya dari yang standarnya 45 bagi 12 3,75. Nah, jika kita ingin mendapatkan akselerasi yang lebih enak atau lebih dapat, misalnya untuk dipakai drag, supaya untuk dalam jarak 100 meter maka dia membutuhkan waktu yang lebih cepat daripada rasionya, lebih cepat daripada kita menggunakan rasio standar. Nah, kalau kebutuhannya seperti itu, berarti kita harus menaikkan nilai rasionya dari 3,75 menjadi 3,85 atau 4 dan seterusnya. Berarti kita bisa membesarkan jumlah mata pada si gear bagian belakangnya. Nah, jika sebaliknya, jika kita sering touring atau membutuhkan top speed, khususnya yang motornya sudah di bore up maupun stroke up, tentu supaya si tenaga mesin maksimal mencapai ke roda dan dapat menggapai top speed yang maksimal, tentu kita bisa turunkan untuk rasionya. Yang tadinya 3,75 kita turunkan menjadi 3,4 atau 3,2 atau 3, berapapun. Nah, itu tergantung sesuai kebutuhan teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi dalam penggantian rasio pun
kita perlu perhitungkan sebisa mungkin jangan terlalu ekstrim supaya tenaga bawah, menengah, dan atas juga dapat, jadi tidak mengorbankan si akselerasi maupun top speed. Jadi semuanya harus sesuai kebutuhan dan sesuai hitung-hitungan. Oke, nah selanjutnya kita nanti akan coba perhatikan atau review si rasio racing dari suatu merek yang nanti akan kita review. Nah tentu merek ini kita kebetulan aja jadikan sampel, tidak ada kebutuhan atau niat untuk menyuruh beli merek tersebut. Oke, langsung aja kita ke rasionya. Oke, selanjutnya langsung aja kita review gearboxnya. Nah ini gue punya gearbox racing, ini merek Kawahara untuk beat. Nah ini bisa dipakai untuk beat karbu, FI yang pertama yang masih starter kasar, dan juga yang ESP atau beat FI ESP. Nah ini juga dipakai bisa untuk Vario 110 yang injeksi, starter halus maupun starter kasar, juga untuk Scoopy mulai dari karbu, FI, dan juga ESP, dan juga untuk Spacey. Oke, nah ini kebetulan semua merek motor yang tadi gue sebutin memiliki basic mesin yang sama, yang tentu spare partnya secara umum bisa saling pakai atau saling tukar. Oke. Nah, di sini yang seperti tadi gue bahas, untuk rasio standarnya beat itu yang depannya 12, yang belakangnya 45, sehingga rasionya ketemu 45 bagi 12, 3,75. Nah, 3,75 ini cara bacanya ya kurang lebih. Nah, ini kan untuk primer atau depan itu mewakili putaran mesin, yang sekunder atau yang belakang mewakili putaran roda. Artinya secara umum berarti 3,7 kali putaran mesin sama dengan 1 kali putaran roda. Jadi pabrik sudah melakukan riset atau settingan yang pas untuk mesin standar, makanya dipasangin rasio sebesar 3,75. Nah yang seperti yang tadi juga udah gue jelasin, nah ini kita tuliskan dalam bentuk angka. Nah, ketika kita ingin mengejar akselerasi, maka nilai rasionya kita naikkan menjadi lebih besar dari 3,75. Misalnya kita bisa pakai 46/12 atau 47/12 tergantung ketersediaan spare part aftermarket. Nah, sebaliknya jika kita ingin mendapat top speed, khususnya motor-motor yang sudah bore up, yang tentu powernya sudah naik untuk bawahnya, cuman dirasa masih kurang untuk top speednya, maka si rasionya kita bisa turunkan menjadi lebih kecil dari standarnya atau lebih kecil dari 3,75. Nah, contohnya dalam hal ini kita akan bahas si rasio dari suatu merek Kawahara. Nah, ini kebetulan gue punyanya yang Kawahara. Tadinya gue mau beli yang BRT juga, cuman BRT dia baru tersedia satu pilihan, yaitu dengan rasio 43/15 atau 2,866. Nah ini menurut gue untuk motor standar tentunya sangat berat banget. Mungkin untuk 130 cc juga sepertinya masih terlalu berat, tapi untuk top speed mungkin akan enak. Nah makanya gue memilih dari spare part dari Kawahara atau produk dari Kawahara, yang tentu dari rasio 3,75 turun menjadi 3,21, 45, dan 14 atau 3,21. Nah tentunya dengan penurunan nilai angka rasio ini akan mencapai top speed yang lebih baik, namun tarikan bawahnya memang akan sedikit lebih berat. Nah cuman dengan mesin yang sudah kita lakukan ubahan dengan membore up menjadi 130 cc dan juga sudah mengganti noken asnya, menaikkan durasi, tentu power bawahnya nanti akan terbantu dengan upgrade si power mesin. Nah juga perlu gua sampaikan juga
untuk membantu meringankan bawahnya, kita juga bisa melakukan ubahan pada magnet. Nah, magnetnya bisa kita bubut sedikit. Nah, itu bisa dari 1 mili sampai 2 mili kita buat lebih ringan supaya tarikan bawahnya lebih enak. Oke, nah ini untuk si rasio kawarannya sendiri. Nah, ini, dan untuk yang besarnya dia 45 mata dan yang kecilnya dia terdiri dari 14. Nah, ini sesuai dengan apa yang sudah tertulis di sini, 45. Nah, ini 45 itu adalah sebenarnya jumlah gigi dari si rasio ini. Nah, ini kita hitung jumlahnya adalah totalnya 45. Oke, nah ini untuk yang gear depannya. Nah, ini jumlahnya 12. Nah, ini kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya, sesuai dengan ini. Oke, jadi ini totalnya 14 mata. Nah, ini pun kalau misalnya kita mau hitung, dia pasti jumlahnya sekitar 45. Oke. Nah, demikian tips dan edukasi dari gua mengenai penggantian atau upgrade rasio pada sepeda motor Matic-nya. Usahakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman agar tidak menyesal pada saat penggantian. Oke, nanti video penggantiannya akan gua buat terpisah, khususnya bagi teman-teman pemula yang ingin melakukan upgrade atau penggantian sendiri. Nah, demikian informasi dan tips dari gua, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Dan terakhir, dinyalakan tombol loncengnya agar mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, di akhir kata saya ucapkan semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, tombol loncengnya. Terima kasih. Terima kasih.